dengan memasukkan input parameter passing yang -1, maka otomatis yang dihitung adalah inverse-nya. Dari sini maka kita akan menghasilkan impulse respon dari filter. Jadi sama dengan kalau forward atau analysis, kita punya sinyal, maka yang dihasilkan adalah H omega. Sedangkan jika sebaliknya, yang kita inputkan itu adalah H omega atau HF, maka dengan sendirinya inverse Fourier transform akan menghasilkan sinyal. Karena yang kita masukkan itu adalah frekuensi domain specification atau spektrum daripada impulse respon suatu filter, maka hasil dari inverse Fourier transformnya akan berupa impulse respon dalam time domain. Kemudian dengan membatasi panjangnya filter, ya, maka dengan sendirinya maka kita akan menghasilkan suatu filter dengan koefisien yang sudah dibatasi sepanjang 2 kali dari panjangnya truncation time-nya tadi. Ya, dengan delta F yang sudah kita desain sebelumnya, maka delta T-nya akan bisa kita dapatkan, sehingga panjang filter dalam discrete counting, ya, dalam urutan daripada sinyal sequence-nya tadi akan bisa kita batasi sesuai dengan spesifikasi daripada panjangnya time truncation-nya. Nah, dari sini filter length tersebut sudah bisa kita pertimbangkan berdasarkan kebutuhan panjang filter atau order filter yang sesuai dengan keperluan menyangkut apakah digunakan dalam analisis atau digunakan dalam penggunaan filtering secara real time. Nah, yang perlu dititik beratkan di sini arsitektur filternya itu adalah finite impulse response, ya. Sehingga sesuai dengan sifat-sifat FIR itu yang harus kita pahami bagaimana nanti penggunaannya. Nah, contoh desainnya seperti yang digambarkan, ya, di mana frekuensi domain specification itu terbagi atas 2 daerah, ya. Jadi daerah yang pertama adalah mulai dari data ke 0 sampai data yang ke n/2, ya, sepanjang n/2 plus 1 tentu saja, ya. Ini adalah untuk H omega yang positif. Kemudian untuk H omega yang negatif itu mulai dari n-1 sampai dengan n/2 plus 1. Sehingga ini merupakan pencerminan di mana dari 0 sampai n/2, ya, spektrum itu adalah spektrum frekuensi positif dari 0 sampai fs/2, sedangkan dari n-1 sampai dengan n/2 plus 1, ya, dalam urutan terbalik seperti itu adalah mulai dari minus, ya, 0 sampai dengan min fs/2. Nah, dalam urutan yang langsung dari 0 sampai dengan n besar -1 sepanjang n besar jumlah sampelnya, maka akan digambarkan, ya, secara berurutan seperti ini. Sehingga ini merupakan satu pencerminan dengan sumbu cerminnya adalah di n/2. Nah, itu yang perlu diperhatikan setiap orang untuk bisa membahasakan ini, bisa menerjemahkan ini secara praktikal. Ya, sehingga kalau misalkan low pass filter, maka frekuensi domain spektrumnya, ya, dari filter yang kita inginkan, ya, akan kita bisa gambarkan sebagai low pass seperti ini. Maka pada frekuensi negatifnya itu mulai dari n besar -1 akan menjadi pass band menuju ke stop band. Begitu juga sebaliknya kalau high pass, ya. Kalau high pass berarti kan di low frekuensinya ini adalah stop band, dan pada higher frekuensi itu adalah pass bandnya. Sehingga lawannya pada frekuensi negatifnya dari n besar -1 menuju ke n besar per 2 plus 1, ya, dari, ya, stop band menuju ke pass band. Nah, itu yang perlu diperhatikan.
Nah, dalam gambaran yang kompleks di sini digambarkan sebuah filter dengan jenis filternya itu adalah ya bandpass filter dengan multi ya. Jadi ada passing band yang pertama, ada cut off atau ada stop band, kemudian ada passing band yang kedua. Ya. Kemudian dari sini sepanjang n sampel ini kemudian dihitung untuk mendapatkan impulse response dengan menggunakan algoritma inverse Fourier transform. Anda bisa lakukan proses perhitungan ini jika jumlah sampelnya 2 pangkat alfa, ya, maka bisa kita hitung dengan pendekatan dengan menggunakan fast Fourier algorithm. Ya, sedangkan jika itu tidak memenuhi syarat, maka Anda bisa berhitungnya secara langsung dengan menggunakan discrete Fourier transform. Ya. Nah, ambil fungsi untuk inverse transformnya, kemudian Anda akan bisa mendapatkan impulse response dalam discrete time seperti yang digambarkan. Ya, sebagai konsekuensi dari algoritma, maka impulse responnya juga ada terbagi menjadi 2 bagian, ya, yang menggambarkan respon akibat perhitungan dari komponen frekuensi positif maupun negatif. Ya, oleh karena itu kemudian dalam rangka untuk menyempitkan atau memfokuskan, maka kita lakukan truncation, ya, di mana lebar daripada filter yang efektif itu yang kemudian kita berikan pengali satu. Window untuk truncationnya ini bisa menggunakan Hunning window, bisa menggunakan Hamming window, ya. Untuk yang paling raw, yang paling kasar atau yang paling sederhana itu dengan menggunakan rektangular, ya. Dengan stop band digambarkan pada koefisien yang 0, ya, pada waktu di mana dia harus kita trunket, ya, kita potong. Sehingga pada sampel yang kesekian dari impulse respon ini digambarkan sebagai waktu truncation time-nya dibagi dengan T besar atau periodenya atau 1/fs-nya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan proses alignment, ya, di mana frekuensi negatif itu kemudian nanti akan disambungkan secara langsung, digeser ke sebelah kiri, sementara untuk frekuensi positifnya, hasil daripada koefisien dari frekuensi positifnya akan digeser ke sebelah kanan sehingga akan membentuk penyeraminan seperti yang digambarkan di ini. Itu gambaran dari bagaimana inverse Fourier transform yang dipakai untuk menghasilkan filter digital dengan tipe FIR atau Finite Impulse Response. Di Delphi lagi. Nggak bisa Delphi, coy. Oh, nggak bisa Delphi. Mati sih. Alhamdulillah, hidup. Kita harus hidup. Kemudian kita lanjutkan dengan materi berikutnya, ya. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi daripada hasil desain filter berdasarkan panjang truncation time-nya. Jadi di sini ada 3 jenis prototipe daripada desain. Yang pertama dengan truncation time-nya sepanjang 10, ya. Kemudian
truncation time dengan panjang 2,5 ya dalam detik satuan waktunya. Kemudian yang ketiga yang paling pendek itu adalah dengan truncation time yang 1 detik. Ya. Dalam sumbu X-nya di sini adalah frekuensi yang menggambarkan di frekuensi berapa respon atenuasi yang bisa didapatkan. Sedangkan pada sumbu Y itu dalam log scale ya, log amplitude dalam desibel berarti sudah dikalikan dengan 20 gitu ya. Sehingga 20 log daripada amplitude yang dihasilkan dari respon tersebut. Nah, bisa kita lihat semakin pendek ya waktu truncation-nya, maka bisa digambarkan bahwa filter tersebut lebih tidak ketat, lebih longgar. Sehingga bisa kita bayangkan di truncation time sepanjang 1 detik, respon frekuensi ya untuk filter ini di antara 1 sampai dengan 3 Hz ya mempunyai redaman yang sama-sama besar pada frekuensi 2 Hz, tetapi level daripada redamannya sendiri itu ya bervariasi di antara min 10 sampai min 20 desibel pada 1 skon, pada 2,5 skon itu di antara 50 sampai dengan 60. Sementara ya dengan truncation time yang lebih panjang itu menghasilkan respon yang jauh lebih ketat dengan peredaman yang sangat kuat sampai dengan minus 80 desibel ya. Sehingga dalam hal ini semakin ketat daripada peredamannya, maka itu menggambarkan bahwa filter tersebut akan bereaksi ya dengan peredaman yang sangat signifikan pada frekuensi yang diberikan. Truncation time tidak berpengaruh terhadap bandwidth. Ya, makanya di situ bandwidthnya sama, tetapi tingkat keketatan, tingkat sharp ya ketajaman daripada respon frekuensinya yang ditandai dengan ya besarnya nilai log amplitude dalam desibel dalam tanda minus di sini itu lebih besar dari yang dihasilkan dengan truncation time yang lebih besar. Nah, perlu diperhatikan bahwa dengan truncation time yang lebih panjang maka akan menghasilkan filter coefficient dengan ukuran yang lebih besar. Sehingga dalam hal ini bisa dinalar bahwa respon frekuensi yang lebih sharp, lebih tegas, lebih menghasilkan redaman yang besar itu pasti akan dihasilkan dari filter dengan panjang filter atau dengan orde filter yang lebih tinggi. Ya, sehingga filter length yang lebih panjang pasti akan menghasilkan sifat-sifat yang seperti yang digambarkan. Ya, itu secara umum sambungan daripada materi pembelajaran di minggu sebelumnya ya terkait dengan Fourier transform. Kemudian kita akan menginjak kepada bagaimana memanfaatkan Fourier transform ya dalam hal ini discrete Fourier transform yang kita pakai untuk menghasilkan deskripsi daripada frekuensi ya, kandungan frekuensi di dalam sinyal atau di dalam data untuk 2 dimensi. Ya, sehingga ini yang menggambarkan bagaimana nanti kita akan mengolah data-data 2 dimensi seperti misalkan data yang dihasilkan oleh spatial sensor atau data yang dihasilkan oleh image ya. Jadi image signal itu bisa dianalisis perubahan-perubahan daripada nilai pikselnya sehingga dari situ kita akan menghasilkan data yang menggambarkan perubahan dari sinyal tersebut dalam konteks di situ adalah frekuensi ya dari sumbu X maupun
sumbu Y, sehingga hasil perhitungan daripada two-dimensional FFT dengan sendiri adalah hasil frekuensi analisis yang dalam 3 dimensi. Ya. Nah, untuk melakukan proses perhitungan frekuensi domain analisis ya untuk data 2 dimensi, maka pada dasarnya ini merupakan analogi terhadap proses perhitungan dari frekuensi domain analisis dengan Fourier transform pada sinyal 1 dimensi atau one dimensional. Ya. Dengan sendirinya maka jika kita punya data dalam 2 dimensi, ya, di mana dalam sumbu X-nya kita gambarkan sebagai data dengan sampel N dibagi dengan NTX, sedangkan pada sumbu Y-nya adalah M untuk MTY, maka hasil transformasinya adalah proses ya transformasi 2 kali. Yang pertama kita lakukan adalah proses perhitungan ya dari frekuensi domain yang dilakukan di dalam tanda kurung siku ini, yang di dalam ya mengalihkan ya sinyal tersebut ya H kecil, dalam hal ini adalah PTX GTY ya, dengan konvolusi terhadap frekuensi variabel frekuensi kompleks E pangkat min J 2pi ya NP dibagi dengan N. Ya. Kemudian setelah itu ini otomatis akan menghasilkan satu buah matrik, dan matrik hasilnya ini kembali akan dilakukan proses konvolusi dengan variabel frekuensi kompleks E pangkat min J 2pi MQ dibagi dengan M untuk ya penunjuk daripada Q-nya tadi itu untuk sumbu Y-nya, yaitu Q sama dengan 0 sampai dengan M besar min 1 untuk M ini. Ya. Sehingga dalam hal ini untuk counternya, untuk P itu adalah untuk sumbu X-nya, yaitu P sama dengan 0, 1 sampai dengan N besar min 1. Untuk N-nya sendiri ya, dalam time domainnya digambarkan sebagai N 0 sampai dengan N besar min 1. Untuk sumbu Y-nya, Q itu ya untuk frekuensi domainnya digambarkan sebagai 0 sampai dengan M besar min 1. Untuk time domainnya M dari 0 sampai dengan M besar min 1. Ya. Sehingga dalam hal ini suku atau term pada kurung siku ini adalah yang pertama kita lakukan proses perhitungan dengan menghitung hasil daripada konvolusi untuk menghitung ya dengan menggunakan ray yang didefinisikan oleh parameter P ya. Hasil dari sini maka kemudian ya we compute M one dimensional transform untuk menghasilkan daripada proses yang selanjutnya, sehingga dari sini kita akan mempunyai hasil daripada keduanya dalam matrik ya seperti yang digambarkan dalam ilustrasi di sini ya. Sehingga dalam hal ini hasil akhir jika kita bisa dapatkan konteksnya adalah konvolusi pertama untuk perhitungan pada
dalam kurung ini maka akan kita hasilkan sebagai set, maka kondisi akhir yang kita dapatkan adalah dari set ini yang kemudian kita lakukan proses perhitungan ya untuk suku yang di luar ini. Ya, ini adalah proses yang digambarkan di bagian terakhir. Ya, sehingga dalam hal ini jika kita gambarkan prosesnya bahwa step yang pertama kita hitung ya di sini untuk menghasilkan set di sini adalah proses menghitung dalam baris ya, sehingga dalam hal ini bagaimana hasil di dalam baris ini kita bisa dapatkan kalkulasinya dengan mengalihkan ya terhadap variabel frekuensi kompleks E pangkat min J2Pi M min J2Pi NP dibagi dengan N ya untuk komponen frekuensi mulai dari P sama dengan 0 sampai dengan N besar min 1. Sehingga ini yang kita lakukan proses perhitungan. Dari sini akan diperoleh gitu kan ya. Akan diperoleh seperti yang digambarkan di sini. Ini adalah hasil daripada FFT baris untuk persamaan dari yang ada di dalam kurung siku. Atau ini adalah hasil daripada si set ini. Untuk selanjutnya maka dilakukan proses perhitungan ya kolom FFT. Sehingga berdasarkan kolom ini maka ya vektor ini akan dimasukkan untuk kemudian dilakukan proses perhitungan berikutnya. Ya. Sehingga akan dihasilkan seperti yang digambarkan ya pada gambar sebelah kiri bawah ya. Ke hasil daripada FFT kolom ya atas dari vektor yang dibentuk ya dalam bentuk kolom 0 sampai dengan kolom yang ketujuh sebagai gambaran di sini, maka ini akan bisa kita hasilkan. Nah, untuk selanjutnya adalah mengatur serta melakukan ya jadi alignment serta melakukan proses normalisasi ya seperti halnya pada bidang satu dimensi pada sinyal time series, maka akan bisa kita dapatkan ya Fourier dalam dua dimensi berupa frekuensi dan intensitas atau magnitudenya, sedangkan dalam sinyal dua dimensi akan bisa kita dapatkan hasil spektrum dalam tiga dimensi yang menggambarkan posisi dalam sumbu X dan sumbu Y serta intensitasnya. Nah, oleh karena itu maka kemudian akan bisa kita atur ya bagaimana region mereka masing-masing untuk kemudian kita pertemukan dalam urutan ya region 1 ya kemudian region 2, region 3 dan region 4 masing-masing ya. Jadi masing-masing setengah daripada M dan setengah daripada N itu menggambarkan frekuensi positif dan frekuensi negatif. Ya. Sehingga dalam hal ini baris dan kolom itu yang kemudian akan kita urutkan menjadi seper N-nya dan seper M-nya masing-masing, baik baris maupun kolom, untuk kemudian bagian daripada frekuensi positifnya akan kita kumpulkan ya hingga ada titik-titik nolnya, maka nanti akan di tengah seperti yang digambarkan di sini. Sehingga kalau untuk ukuran daripada 8 kali 8 maka yang akan kita dapatkan di sini adalah ya baris ke-0, baris kedua, ke-1, kedua, ketiga sampai dengan ke-7, kolom ke-0, ke-1, kedua ya sampai dengan yang ke-7. Maka inilah gambaran daripada matriknya ya.
untuk kemudian nanti akan kita susun ya, akan kita susun bagaimana dari urutan ini akan kita senterkan pada bagian dari section 1 ini untuk menempati pada section yang ketiga ya, sehingga 0, 0, 01, 02 dan seterusnya akan menempati di section 3, sehingga di sini adalah di pertukaran section 1 menuju ke tempatnya section 3, kemudian section 3 ada di section 1. Ya, begitu juga untuk section 2 ini adalah di section 4 di sini, kemudian section 4 ada di section 2. Dengan sendirinya maka akan bisa kita dapatkan seperti ini. Ya. Sehingga akan menghasilkan bagaimana titik tengahnya di situ itu adalah posisi 0, 0 ya. Sedemikian maka di sini adalah 01 dan seterusnya, kemudian 04-nya adalah di paling kiri gitu kan ya. Sehingga ini yang menggambarkan frekuensi positif dan frekuensi negatif secara berurutan, baik dari sisi sumbu X maupun dari sumbu Y. Ke atas ke bawahnya juga sama. Jadi 0, 1, 10, 20 dan seterusnya, kemudian 70, 60, 50, 40, karena nanti akan berasal dari sini. Ya, jadi mirip dengan pada dimensi 1 itu dari 0 sampai dengan N per 2, kemudian N per 2 plus 1-nya ini dihitung dari yang paling akhir, N bisa min 1, mundur kayak gini. Jika ini adalah frekuensi positif, kemudian inilah frekuensi ini negatif. Pada saat ini diatur, maka sebenarnya itu adalah dari frekuensi negatifnya ada di sebelah kiri dari tanda 0. Ya, ini kalau kita atur, maka akan seperti ini. Jadi kalau di hasil perhitungan yang sebenarnya ini kan dari frekuensi 0 sampai dengan frekuensi Fs per 2, kemudian di sebelah kanan mulai dari yang terakhir itu ya mulai dari 0 kemudian min Fs per 2. Setelah diatur kan akan seperti ini. Ya, maka dengan demikian pada frekuensi domain yang 2 dimensi maka akan kita atur seperti yang digambar. Nah, sedangkan kalau kita melakukan proses perhitungan yang dengan diatur tadi dan kita plot dalam image, maka magnitudo dalam image-nya maka akan bisa kita representasikan dalam bentuk image dalam RGB maupun dalam gray gitu kan. Sehingga dalam hal ini maka akan bisa kita gambarkan magnitudo daripada sinyal tersebut paling tinggi di daerah frekuensi nolnya gitu kan ya. Dan semakin ke kanan atau semakin menuju ke frekuensi yang lebih tinggi adalah nilainya adalah semakin rendah. Ini untuk magnitudonya, dengan fasanya juga sama. Diatur sedemikian rupa maka phase ya sebagai bagian daripada arah tangan imaginary per realnya, maka akan bisa kita lakukan proses perhitungan dengan hasil yang sama. Nah, pada materi pembelajaran sudah saya share contoh-contoh programnya yang nanti kalau di dalam penugasan diminta untuk 42 ini coba saya share. Mas bisa melihat folder yang saya share? Saya sudah berpindah lagi di PPT ya. Bisa, Pak. Oke, saya coba berikan contoh bagaimana input dan output dari, jadi ini contoh data image ya, di mana posisi sumbu X dan sumbu Y sesuai dengan urutan daripada pikselnya, sehingga kalau kemudian
contoh misalkan ini adalah gambar daripada template ya. Belum ada objek, sehingga kalau ini kita terjemahkan dalam kode Gray bisa kita dapatkan, dan kalau kita hitung dengan FFT 2 dimensi, maka magnitudenya akan bisa kita lihat sebagai magnitudo yang angkanya itu adalah angka rendah, sehingga yang dihasilkan adalah hitam dan sedikit bergaris-garis seperti ini, sedangkan fasenya akan digambarkan seperti yang digambarkan di sini. Ya. Kemudian kemudian kita buat suatu objek misalkan gitu kan ya. Sebagai contoh kita tuliskan ya suatu pola seperti ini, kemudian diambil datanya dalam kode Gray, kemudian kita lakukan proses perhitungan, maka bisa akan kita gambarkan bagaimana setelah dilakukan proses alignment ya, nilai terbesarnya berada di sekitar pusat gitu ya, untuk keseluruhan, sehingga akan membentuk seperti lingkaran berwarna putih gitu kan ya. Sedangkan untuk fasanya sedikit random. Dan kemudian kita coba untuk data yang kita ambil dari image misalkan ya. Seperti misalkan digambarkan data scanning otak ya. Dalam data image, kalau kemudian kita hitung bagaimana hasil FFT 2 dimensinya, ya itu agak sedikit menyebar lebih ke arah di atas ya, ke gradien yang kedua. Ya, dengan untuk fasenya seperti yang digambarkan. Ya, kemudian kalau kita lihat dari yang lain, misalkan image dari yang mengalami kelainan ya, ada lesion pada gambar yang digambarkan, maka akan menghasilkan pola yang berbeda, sehingga dari sini maka image analysis bisa dilakukan lebih lanjut ya, termasuk diantaranya kalau misalkan data yang Alzheimer ya. Apa? Dari hasil itu kemudian nanti bisa dilakukan proses analisis ya. Ini untuk contoh yang lain untuk original image yang digambarkan dengan lesion yang berbeda-beda ya. Ini contoh untuk yang berupa data luka ya, jaringan luka yang dibuat. Ini hasil dari salah satu penelitian untuk percepatan penyembuhan luka. Ya, kemudian kalau kita lakukan proses perhitungan, maka akan dihasilkan dengan pola dari spektral yang berbeda. Nah, itu sebagai gambaran ya untuk beberapa kondisi dari data 2 dimensi yang berbeda ya. Nah, untuk data dari ini ya, ini saya jadikan penugasan kepada Anda berdasarkan contoh program yang bisa Anda pelajari untuk Anda praktek bagaimana mengembangkan program utamanya untuk memanfaatkan algoritma yang saya share dalam bentuk source code, untuk kemudian dengan menggunakan objek yang sama ya, ada kondisi daripada
lesionnya ya, yang sebagai referensi adalah normal, kemudian yang B itu glioma, kemudian ya yang C, D mulai dari B sampai dengan H itu pada dasarnya adalah diseases ya, yang sudah mengalami lesion, dan itu yang kemudian nanti kita ingin bagaimana sebenarnya Anda bisa mendapatkan hasil data domain frekuensi dalam 2 dimensi dan direpresentasikan dalam Laprak bentuk buat image, sehingga dalam hal apa ini asistensi abis ini. 3 dimensi yang ketiga berupa magnitudonya Oh bukan maupun DSP gitu kan? yang berupa Belum kok, belum aku sentuh jujur. sudut fasenya. Nah, itu nanti akan bisa dirupakan dalam bentuk image Besok mau jam dalam berapa Moza? standar warna Besok kan gak ada grey gitu kelas. ya. Jadi tidak perlu menghitung satu persatu Siangan untuk aja gak sih? R, G sama B-nya, tapi cukup kemudian Oh mau. disederhanakan dari RGB yang dibaca itu menjadi G, dan dari G itu yang nanti akan diinputkan ke Juga. dalam 2 dimensi FFT atau 2D Fourier analysis ya. Sambil dengerin podcast. Nah, untuk minggu Podcast ini ke-10 beliau kenapa ini kok nggak saya ada menambahkan sarkannya? 2 materi itu sekaligus ada latihan di dalam penugasan minggu ini ya. Mau selesai nih kayaknya. Kok beliau tidak bersuara? Di file deskripsi dari penugasan Anda bisa melihat hasil perhitungan dari frekuensi domain analysis dalam 2D Fourier transform ya. Seperti yang digambarkan di sini, Anda bisa memanfaatkan source code yang ada untuk kemudian mengelola source code itu dan kemudian melakukan proses perhitungan untuk membuktikan bagaimana sebenarnya di antara sinyal itu menghasilkan data domain frekuensi dalam 2 dimensi yang berbeda-beda untuk setiap case-nya, mulai dari yang paling bawah itu adalah Belum makan. yang normal, kemudian mulai dari B sampai dengan yang H, ya ada Alzheimer dan sebagainya, di situ akan ditunjukkan. Kemudian yang kedua ya, tugasnya seperti pada nomor 2 Iya. dengan mendapatkan ya Hati-hati lambung. data sinyal EEG Boy ya, jangan dong. dari database tentunya akan bisa Anda Boy. dapatkan, kemudian lakukan spektrum analisis untuk spektral data daripada tiap-tiap ECG morfologi, dalam hal ini gelombang P, gelombang GRS ya, kemudian gelombang TU ya. Di samping dalam hal ini frekuensi domain analisis terhadap total dari ECG yang lengkap. Kemudian gunakan spektral data yang dihasilkan untuk kemudian mendesain sebuah filter digital untuk mengekstrak tiap-tiap morfologi ini, sehingga dalam hal ini dari H omega yang didapatkan atau HK yang didapatkan kemudian lakukan dengan menggunakan inverse Fourier transform, kemudian buat itu menjadi sebuah filter untuk mengekstrak. Kemudian dari yang didapatkan itu jadikan referensi untuk merealisasikan dalam filter pool zero. Sehingga filter pool zero pada dasarnya seperti Anda sudah pernah terima pelajarannya di kuliah sebelumnya, itu merupakan salah satu filter yang kategorinya adalah infinite impulse response ya. Sehingga dalam hal ini bagaimana hasil filter desain tadi itu bisa kita
bedakan karakteristik antara FIR dan IR walaupun spektrum frekuensinya dibangun dari referensi yang sama. Ya, sehingga itu sebagai gambaran dari tugas yang mengintegrasikan dari hasil perkuliahan sebelumnya sekaligus dengan memanfaatkan referensi ya spektrum information daripada sinyal dalam time domain ke frekuensi domain kemudian dipakai untuk membangun filter yang secara khusus ya bisa dikatakan sebagai suatu filter sebagai detektor daripada komponen morfologi tertentu, kemudian pendekatan FIR untuk memanfaatkan ya secara langsung data respon frekuensi tadi menjadi sebuah filter ataupun secara tidak langsung dengan diketahui bagaimana cut-off frekuensinya, kemudian bandwidth-nya, kemudian dengan pendekatan pole dan zero. Sehingga penempatan dari pole-nya di mana, penempatan dari zero-nya di mana untuk kemudian bisa kita dapatkan ya filter yang akan dibangun ya untuk diterapkan pada sinyal ECG ya. Sehingga sebagai contoh misalkan pada saat Anda memanfaatkan filter dengan full zero filter maka kita akan bisa memanfaatkan dia, kita tempatkan fungsinya sebagai HPF atau LPF untuk kemudian nanti akan dia mempunyai peranan dalam mendapatkan karakteristik filter dan efektifnessnya dalam ekstrak daripada komponen frekuensi yang diinginkan masing-masing. Nah, itu tujuan daripada penugasan yang diberikan di nomor 2 ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Aku juga butuh pertolongan cuy, sumpah. Aku jujur report bahasa Inggris tuh gak masalah, aku tuh tinggal tapi ya aku ya, tapi susah banget coy. Kayak kemarin tuh nah itu coy.
Nggak paham coy, nggak paham lagi coy. Aku hari ini sampai sama Moza sama Sinta gimmick kita pura-pura nggak nyadar kalau misalnya deadline DSP itu hari ini. Terus kita ngumpulin besok. Saking nggak mampunya coy. Dan FC bawah dan FC atas 100. Mana itu? Riva. Di sana, di ujung. Riva udah selesai belum? Riva. Apa belum? Absen. Ini apa disuruh? Apa? Disuruh apa? Gak tahu. Ada tak bapaknya diem gitu. Bapaknya nanya ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada. Mami bilang gitu tadi? Iya tadi. Kita gue bakalan translate dulu soalnya minta apa ya? Tanya, ini susah gak ya? Jadi kalian jawab belum? Bukan deh. Ya. Ini ada Gak bisa kalau online ini. contoh ya, bagaimana kita memanfaatkan ya, Tau gak sih yang University of Waterloo itu? sinyal ECG sebagai sampel Yang ya, ECG normal misalkan ECG jadi kayak 100 ya pas kalau masuk, dari terus pas keluar, database bandingkan. untuk kemudian mengestimasikan center frekuensi dari sinyal ECG secara keseluruhan, kemudian main power frekuensinya, kemudian untuk QRS kompleks untuk gelombang P, kemudian untuk TU-nya ya. Jadi center frekuensinya di mana serta MPF-nya atau main power frekuensi. Kemudian dari sini digambarkan bagaimana yang berwarna merah ini adalah sinyal QRS kompleks, sedangkan yang berwarna hijau adalah ECG secara keseluruhan. Dengan sinyal ECG secara keseluruhan center frekuensinya ada di 0, tetapi MPF-nya ada di 16, sekian, sekitar 17 derajat. Sedangkan QRS kompleks itu membentuk bandpass ya, di mana center frekuensinya di 14,5, kemudian frekuensi tertingginya atau main power frekuensi ada di 28. Untuk QRS-nya ada di 30, untuk gelombang P-nya ini adalah di 1,2 senternya, kemudian main power frekuensinya ada di 28. Nah, ini sebagai gambaran, ini akan menjadi pedoman untuk tugas Anda, sedangkan cara-cara untuk melakukan blocking, untuk melakukan proses windowing adalah dengan melakukan window dengan jenis window yang sudah digambarkan. Yang paling sederhana tapi hasilnya terlalu kasar itu adalah rectangular gitu ya, sedangkan yang lain harus yang dengan memanfaatkan Windows yang mempunyai weight ya, seperti Hamming ataupun Hamming window. Dengan menggunakan yang berbeda antara Hamming dan Hamming bisa di kalian udah tes 1 OK? Cara nyari gennya itu ngelihat yang pin 11 ke 12 atau nyarinya itu dari diferensial yang V1 ke V? Sampai di sini ada pertanyaan. Iya. Nih, lihat punya aku. Ya, jika tidak ada, langsung saya lakukan pengecekan kehadiran ya. Yedija Christian. Hadir, Pak.
Alila Siva. Hadir, Pak. Dania. Siapa? Oh, sebentar ya. Ulang. Dania hadir. Sebentar, Pak. Sip. Aku dipanggil. Harus masukkan password lagi. Dari kelas dulu. Gak apa-apa, coba lagi. Dedija dan Dibalik ulang ini dari Mas Derija. Alila sampai terakhir tadi Dania ya. Betul Pak, saya hadir. Amelia Rasida. Hadir, Pak. Safika. Hadir, Pak. Indah Rahmawati. Hadir, Pak. Dah. Shakira Aurelia. Hadir, Pak. Rohma Wildan. Hadir, Pak. Oke, kita lanjut. Yedija Keanu Budi. Hadir, Pak. Ine Ma'rifatun Nisa. Hadir, Pak. Chris Theodor. Hadir, Pak. Angelika Eli Dah. Hadir, Pak. Kemudian Saira Azahra Salsabila. Iya, hadir, Pak. Darlene Hadir, Pak. Sarafina ya, Pak ya. Hadir, Pak. Oke. Naila Mahaswari. Hadir, Pak. Azura. Hadir, Pak. Afaranaya. Kamu ada perhitungan Alessandra duitnya nggak? Najwa. Oh ada ini. Hadir, Pak. Gracia Uli Simanulang. Hadir, Pak. Ahmad Faiz Montas. Hadir, Pak. Naura Amir. Hadir, Pak. Iza Aziza. Hadir, Pak. Hiskia Widya Setiawan. Hadir, Pak. Alifa Fasa. Hadir, Pak. Alifia Fasya. Muhammad Idris. Hadir, Pak. Akbar Akeshi. Claudia Kristia Bella. Hadir, Pak. Jessica. Rizwan Arzadani. Hadir, Pak. Brena Arta Simatupang. Hadir, Pak. Muhammad Revaldo. Hadir, Pak. Amanda Widya. Hadir, Pak. Oke, yang belum dipanggil ada? Saya belum, Pak. Yovena Gebi. Hmm? NRP 100, Pak. Gak ada hari ini. 5023 24 1100. NRP 100. NRP 100 bukan di kelas Q, di kelas A. Oh iya, maaf, Pak. Maaf. Belum, NRP 100 nanti ya. Celito. Hadir, Pak. Ardiana Dwi. Hadir, Pak. Zaki Firdausi. Hadir, Pak. Kailia Putri. Hadir, Pak. Rahmatul Amalia. Hadir, Pak. Muhammad Fawaz. Hadir, Pak. Rafa Nur Alia. Hadir, Pak. Yonanta Selma. Hadir, Pak. Sukma Aisyah Sirgar. Hadir, Pak. Naila Kansa. Hadir, Pak. Walidatun Arifah. Hadir, Pak. Arya Lintang. Hadir, Pak. Nabila Salsa. Hadir, Pak. Kevin Maulana Zaki. Hadir, Pak. Dian Novita. Hadir, Pak. Niko Mangsinta. Hadir, Pak. Munazalati Zahwa. Hadir, Pak. Orlens Owen. Hadir, Pak. Siapa ini? Nasiwa Raida, betul ya? Hadir, Bapak Naswa. Naswa. Inggih, Bapak. Tapi I-nya nggak dibaca ini. Naswa, Bapak. Naswa ya. Inggih. Oke. Ayo.
Devina Ada yang tugas Puspita Savitri. Aku nggak dapet tugas papi. Hadir Bapak. Anggita Maharani Panggabean ya. Oh iya, kamu berikan aku pancingan. Iya lah. Horas ya. Iya. Gabriel Nathan Simanungkalit. Hadir, Pak. Alia Dwi Yuliana. Hadir Pak. Iqbal Rahim. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rizky Ramadhani. Hadir, Pak. Elvareta Pak. Salsabila ya. Zainab Hadir Pak. Zainab Al-Zahra, betul ya. Oke. Oke Bapak. Kemudian Naufal Akila, Hadir, Pak. Putri Alia, Hadir Pak. Yovena, ini baru sekarang dipanggil NLP 100. Hadir Pak. Aufa Nabibah. Hadir Pak. Kemudian terakhir Aziza Hadir Mutia Pak. Aini, ya betul Mbak ya. Ya oke, untuk 2 materi di minggu ke-10 sudah saya sampaikan ya. Kemudian source code dan sebagainya bisa dipelajari, kemudian untuk segera dikerjakan bagaimana mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2 dari tugas ya. Permisi Pak. Saya tadi belum terabsen Pak. Di kelas Kelas Q. Akbar Akeshi Aryo Damar sama Jessica Olivia. Saya Jessica Pak. Oh Jessica ya, bukan Akbar ya. Oke. Makasih. Ya, jadi seperti yang saya makan tadi ya, dari materi Anda olah kemudian Anda coba untuk mengerjakan proyek 1 dan proyek 2. Proyek 2 mungkin agak sedikit memakan waktu, tapi sesuai dengan batas waktunya dibuat dulu laporannya untuk kemudian nanti laporan akhirnya saya nanti buat tagihan yang lain lagi gitu ya. Oke, saya kira seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, kita sudahi untuk Zoom meeting di malam ini. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Aku menunggu Kita bapaknya akhiri Zoom close. meeting pada hitungan 3, 2, 1. Pak, saya hadir Pak, maaf. Apa? Akbar Akeshi Pak, Akbar. Akbar kelas apa? kelas Ki Pak. Akbar Akeshi Aryo Damar ya. Iya Pak, maaf Ya ya wes, Pak. sudah sini udah hampir Pak. ditutup. Gak bisa sama Akbar ini lagi ngobrol.